Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Mari kita membahas tentang pembelahan sel. Dalam kehidupan sehari-hari, kita bisa mengamati akar, batang, tumbuhan yang bertambah panjang. Di tubuh kita juga mengalami pertambahan panjang pada kuku misalnya, atau rambut, dan kita juga pernah merasakan luka pada kulit yang perlahan-lahan akan sembuh. Itu contoh dari pembelahan sel. Kita masuk ke reproduksi sel. Apa itu reproduksi sel? Yaitu proses perbanyakan sel dengan membagi sel menjadi dua. Ini contohnya ya. Ini dari satu sel, kemudian menjadi dua sel. Reproduksi sel ini akan berlangsung melalui tahapan-tahapan, yaitu tahapan pembelahan sel. Nah, pembelahan sel itu dibagi menjadi dua macam. Yang pertama itu secara langsung, yaitu amitosis. Yang kedua itu secara tidak langsung, yaitu mitosis dan meiosis. Nah, secara langsung ini, yaitu amitosis itu tidak ada tahapan pembelahan ya. Tidak ada tahapan pembelahan ya. Kalau secara amitosis, kemudian ini terjadi pada sel-sel prokariot. Nah, ini contohnya adalah bakteri. Bakteri itu pembelahannya secara biner, yaitu bi itu artinya dua. Misalnya 1 menjadi 2, 2 menjadi 4, dan seterusnya. Jadi tidak ada tahap-tahapan pembelahan. Kemudian secara mitosis dan meiosis itu ada tahapannya. Ada tahapan-tahapan pembelahan. Kemudian ini terjadi pada sel eukariot. Contohnya itu protozoa dan jamur. Ini mempunyai membran inti ya. Nah, ini adalah perbedaan antara mitosis dan meiosis. Yang pertama itu tempat terjadinya mitosis itu pada sel-sel tubuh atau yang disebut juga dengan somatis. Kemudian kalau meiosis itu pada sel kelamin atau sel pembentuk gamet.
Terus yang kedua, ada tujuannya. Kalau mitosis itu pertumbuhan dan pergantian sel yang rusak. Kalau meiosis itu mengurangi jumlah kromosom agar generasi berikutnya memiliki jumlah kromosom yang tetap atau sama. Kalau contohnya dari mitosis itu semisal tangan kita itu terluka atau teriris, itu kan biasanya kulitnya tumbuh lagi ya. Kulit yang tumbuh lagi itu adalah pembelahan mitosis yang terjadi pada sel tubuh. Kemudian yang ketiga itu ada jumlah sel anak. Kalau mitosis itu ada 2 sel anak. Kemudian kalau meiosis itu ada 4 sel anak. Kemudian yang keempat itu sifat sel anakan. Kalau mitosis itu identik atau sama dengan sel induk. Kalau meiosis itu adalah tidak identik dengan sel induknya. Kemudian yang kelima, sifat kromosom sel anak. Kalau mitosis itu sifatnya tetap 2N menjadi 2N atau disebut juga dengan diploid. Kalau yang meiosis itu separuh, jadi dari 2N menjadi N, dari diploid menjadi haploid. Sedangkan tahapan-tahapannya dari mitosis itu ada 4, yaitu profase, metafase, anafase, dan telofase. Sedangkan yang meiosis itu ada profase 1, ada metafase 1, anafase 1, dan telofase 1. Kemudian ada profase 2, metafase 2, anafase 2, dan telofase 2. Kita bisa amati bersama ya perbedaannya dari mitosis dan meiosis. Sudah jelas dari sini? Terima kasih. Wassalamualaikum.